Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang pengaruh pandemi COVID-19 terhadap perekonomian masyarakat Sumedang. Kelompok ini terdiri dari pertama ada Duina, kedua ada saya sendiri, Jatnika, dan terakhir ada Reisa. Latar belakang. Corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Virus ini sangat mudah menyebar sehingga menyebabkan angka kematian yang tinggi pada tahun ini. Virus corona ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina. Saat ini, virus corona telah menyebar ke berbagai negara, salah satunya adalah Indonesia. Virus corona ini memiliki dampak yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Pada era pandemi COVID-19 saat ini, masyarakat dituntut untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Peraturan ini pun diterapkan di kota Sumedang. Hal ini dapat mempengaruhi ekonomi para pedagang, dan ekonomi merupakan faktor penting di kehidupan manusia. Dengan adanya PSBB, maka perkantoran dan sebagian besar industri dilarang beroperasi untuk kurun waktu yang relatif lama dan menimbulkan kerugian pada ekonomi. Maka dari itu, kelompok kami tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh COVID-19 terhadap masyarakat Sumedang. Mengapa mengambil judul tersebut? Alasan kami mengambil judul ini karena pada saat pandemi ini, negara Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi dan perekonomian sangat berpengaruh bagi masyarakat. Jadi kami tertarik untuk melakukan penelitian ini. Identifikasi masalah. Pandemi COVID-19 menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Masyarakat Sumedang mengalami penurunan pendapatan, khususnya masyarakat yang bekerja secara informal. COVID-19 mempengaruhi sektor pariwisata sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap COVID-19, untuk mengetahui bagaimana keadaan masyarakat di masa pandemi ini, untuk mengetahui pengaruh COVID-19 terhadap perekonomian masyarakat. Manfaat penelitian. Kita dapat mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap COVID-19. Kita dapat mengetahui informasi keadaan masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini. Kita dapat mengetahui pengaruh COVID-19 terhadap perekonomian masyarakat. 2.1 Teori variabel yang diambil menurut siapa? Istilah pandemi menurut KBBI dimaknai sebagai wabah yang berjangkit serempak di mana-mana meliputi daerah geografi yang luas. Dalam pengertian yang paling klasik, ketika sebuah pandemi menyebar ke beberapa negara atau wilayah dunia. Menurut WHO, nama COVID-19 merujuk pada singkatan dari Coronavirus Disease 2019 atau penyakit yang disebabkan oleh virus corona pada 2019. Virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia, corona diketahui menyebabkan infeksi pernapasan melalui dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti MERS dan SARS. Menurut KBBI, arti kata perekonomian adalah tindakan, aturan, atau cara berekonomi. Perekonomian berasal dari kata dasar ekonomi. Masyarakat, menurut Mark Webber, pengertian masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok, berbagai golongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan individu atau manusia. 2.2 Rumus. Menurut Jarwanto 1982, distribusi frekuensi adalah membuat uraian dari suatu hasil penelitian dan menyajikan hasil penelitian tersebut dalam bentuk yang baik, yakni bentuk statistik populer yang sederhana sehingga kita dapat lebih mudah mendapat gambaran tentang situasi hasil penelitian. Menurut Arikunto 1998, mengemukakan rumus perhitungan korelasi produk momen sebagai berikut. R sama dengan N dalam kurung sigma XY dikurang sigma X sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2 N
sigma Y kuadrat kurangi sigma Y pangkat 2. Keterangan di sini R sebagai koefisiensi korelasi produk momen, N sebagai jumlah sampel, X sebagai jumlah skor item, Y sebagai jumlah skor total instrumen. Lalu, menurut Sugiono 2013-27, uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Menghitung nilai reliabilitas digunakan rumus sebagai berikut. R sama dengan A sama dengan N per N dikurang 1 dalam kurung S dikurang sigma SI per S. Keterangannya di sini, R sebagai koefisien reliabilitas alpha Cronbach, N sebagai jumlah item, S sebagai varians skor keseluruhan, SI sebagai varians masing-masing item. Lalu ada koefisien determinasi. Untuk mengetahui pengaruh atau analisis koefisiensi determinasi derajat ketertarikan, dapat menggunakan rumus sebagai berikut. KD sama dengan R kuadrat dikali 100%. Lalu rumus regresi linier sederhana. Menghitung konstanta A, yaitu dengan cara A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY per N dalam kurung sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2. Lalu menghitung koefisien regresi B dengan rumus B sama dengan N dalam kurung sigma XY dikurang sigma X dalam kurung sigma Y per N dalam kurung sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2. Model persamaannya yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Di sebelah sini ada tabel rumus-rumus untuk uji hipotesis. Lalu selanjutnya 2.3 objek penelitian yaitu perekonomian masyarakat Sumedang. 2.4 responden. Respondennya yaitu masyarakat Sumedang. 2.5 jumlah responden ada 64 responden. 2.6 di sini ada format kuesioner yang kami buat. Pertanyaan pengaruh pandemi COVID-19 sebagai variabel X. Nomor pertanyaan SB sebagai sangat benar, B benar, KB kurang benar, TB tidak benar, STB sangat tidak benar. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah pandemi COVID menghambat kegiatan Anda? 2. Saat ini pemerintah Indonesia telah menerapkan physical distancing atau menjaga jarak. 3. Apakah dengan menjaga jarak, memakai masker, rajin mencuci tangan, hindari menyentuh wajah, dan sering-sering disinfeksi permukaan yang sering disentuh merupakan cara mencegah penularan COVID-19? 4. Seseorang bisa terinfeksi virus corona bila terpapar secara langsung, misalnya menghirup droplet halus, atau bila memegang permukaan yang tercemar lalu tak disadari menyentuh wajah. 5. Demam, batuk kering, rasa lelah, sulit bernapas merupakan indikasi terjangkit COVID-19. 6. Apakah kasus virus corona di Indonesia saat ini sudah mulai menurun? 7. Pemerintah Sumedang sudah transparan tentang data mengenai COVID-19. 8. Dengan adanya vaksin COVID-19 adalah langkah tepat untuk mengembalikan kondisi ekonomi di Indonesia. 9. Angka kematian dan positif COVID-19 di Sumedang selama beberapa bulan terakhir semakin meningkat. 10. Apakah pelayanan pemerintah dalam menangani pandemi sudah efektif? Lalu, pertanyaan perekonomian masyarakat sebagai variabel Y. Pertanyaan yang pertama, apakah kondisi perekonomian Anda saat ini lebih buruk dibandingkan sebelum terjadinya pandemi COVID-19? 2. Pandemi COVID-19 menyebabkan peningkatan angka pengangguran. 3. Pengeluaran sehari-hari semakin bertambah semenjak pandemi COVID-19. 4. Masyarakat yang bekerja secara informal dengan pendapatan harian mengalami penurunan pendapatan yang relatif rendah. 5. Maraknya penjarahan dan kriminalitas karena orang-orang mencari cara bagaimana agar tetap hidup. 6.
Apakah dengan adanya bantuan sosial dari pemerintah kebutuhan masyarakat terbantu? 7. Masyarakat merasa terbantu dengan adanya beberapa kebijakan terkait COVID-19 seperti subsidi listrik, kelonggaran membayar kredit, WFH. 8. Apakah COVID-19 mempengaruhi sektor pariwisata sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi di sektor ini? 9. Apakah UMKM terpengaruh dengan adanya COVID sehingga menghambat ekonomi masyarakat? 10. Dengan memulai membuka usaha kecil-kecilan dapat menutupi kebutuhan selama pandemi. Lalu di sini ada tabel jawaban variabel X. Ini juga masih tabel jawaban variabel X. Dapat dilihat. Dan ini jawaban untuk variabel Y. Ini juga jumlah jawaban dari variabel Y. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Marafeti Sofia dari SI 3A. Saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu untuk pengujian, di mana yang pertama ada uji frekuensi, distribusi frekuensi. Langsung saja, yang pertama kita masuk ke SPSS, kemudian kita kopikan data dari yang X ke SPSS ini. Kemudian kita ubah ininya menjadi P1, P2, P3, P4, P5, P6. Kemudian kita ubah juga valuesnya, di mana valuenya 5 labelnya sangat benar, 4 benar, kemudian 3 kurang benar, 2 untuk 2 yaitu tidak benar, dan untuk 1 sangat tidak benar. Lakukan hal sama sampai ke P10, kemudian kita ke analis, kita pilih deskripsi statistik, kemudian frekuensi, maka akan muncul seperti ini. Kita pindahkan semua variabel ini di sini, pertanyaan-pertanyaan ini ke variabel. Kemudian setelah semuanya dipindahkan, kita klik OK, maka akan muncul seperti ini, di mana di sini ada P1, di mana yang menjawab P1 sangat tidak benar itu ada 4, kemudian tidak benar 3, terus kurang benar ada 9, untuk benar ada 17, sangat benar 31, maka totalnya ada 66 responden. Kemudian untuk pertanyaan 2, di sini sangat tidak benar 3, kemudian yang menjawab tidak benar ada 3 orang, kemudian kurang benar ada 8 orang, yang menjawab benar ada 25, yang menjawab sangat benar ada 25, dan untuk totalnya ada 24 responden. Begitupun untuk P3, P4, P5, P6, P7, kemudian untuk P8, P9, dan untuk P10. Di sini ada yang menjawab sangat tidak benar, ada 8 orang, tidak benar 13 orang. Hal yang sama untuk distribusi frekuensi variabel Y kita lakukan. Yang pertama yaitu mengcopy dari Microsoft Excel ke SPSS. Kemudian kita atur pertanyaan-pertanyaannya. Setelah itu kita ke analis, deskripsi statistik, kemudian frekuensi, kemudian kita pindahkan semua pertanyaan ke variabel, maka akan muncul jawaban, di mana untuk pertanyaan ke-1 yang menjawab sangat tidak benar ada 2 orang, untuk yang menjawab tidak benar ada 8 orang, untuk menjawab kurang benar ada 18 orang, untuk menjawab yang benar ada 12 orang, dan untuk yang menjawab sangat benar ada 24. Totalnya 64 responden. Selanjutnya untuk uji validitas, kita lakukan hal yang sama yang seperti tadi. Yang pertama-tama kita coba mengcopy data yang dari Excel, tapi semuanya dengan jumlahnya. Kita copy ke sini, kemudian ininya ubah menjadi jumlah. Setelah itu kita ke analis, ke correlate dan bivariate, kemudian pindahkan semuanya termasuk jumlah, kemudian kita klik OK, maka akan langsung muncul correlations-nya di sini. Kemudian kita lakukan juga untuk uji validasi yang kedua,
atau Y-nya kita salin juga dari Excel, kemudian ke sini. Setelah kita salin ke analis, kemudian pilih correlate, bivariate, kemudian pindahkan semua termasuk jumlah, maka ini hasil untuk variabel Y. Selanjutnya, setelah kita uji validitas, kita akan uji reliabilitas, di mana uji reliabilitas kita menggunakan yang tadi, file yang ini, kemudian kita ke analis, kita ke scale, kemudian pilih yang reliability analysis, pindahkan semuanya pertanyaan ini kecuali jumlah, tidak usah dipindahkan. Kemudian kita ke statistik, kita pilih yang aktifkan scale if item delete, kemudian tekan OK, maka output yang muncul akan seperti ini. Selanjutnya untuk yang Y, kita lakukan yang sama, analis, kemudian ke scale, kemudian reliability analysis, pindahkan semuanya kecuali jumlah, statistiknya kita udah diatur yaitu scale if item delete, kemudian OK, maka akan muncul output seperti ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan menguji korelasi, dimana untuk menguji korelasi yang pertama kita lakukan, atur dulu variabel view-nya, di sini ada X, kemudian Y, kemudian kita salin jumlah dari isi kuesioner pada variabel Y, kemudian jumlah dari variabel X juga kita kopikan, udah di sini. Kemudian kita tekan analis, kemudian ke correlate, kemudian ke bivariate, kemudian kita pindahkan X sama Y-nya ke variabel, kemudian kita klik OK, maka akan muncul output seperti ini. Selanjutnya kita akan menguji koefisien determinasi, di mana kita dapat mengetahui koefisien determinasinya dengan rumus KD sama dengan R kuadrat dikali 100%, di mana R kuadrat ini yaitu 0,620 kuadrat dikali 100%, dan hasilnya adalah KD sama dengan 38,44%. Ini berarti bahwa besarnya pengaruh pandemi COVID terhadap perekonomian masyarakat Sumedang adalah 38,44%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya kita akan melakukan uji regresi, di mana di sini kita mulai dengan menyiapkan X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY, di mana kita akan mengcopy dulu jumlah semua X, kita pindahkan ke Excel tadi, kemudian kita copy dulu, kemudian sekarang jumlah variabel Y kita kopikan lagi, nah untuk X kuadrat ini hasil dari X kali X, dimana rumus di sini yaitu B2 dikali B2, kita copy rumusnya, kemudian sekarang yang Y, dimana di sini juga sama Y kuadrat, udah itu kita ke XY di sini hasil dari X dikali Y. Setelah kita isikan semuanya di sini, sekarang kita jumlahkan dari X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Kita jumlahkan semuanya, autosum saja. Yang hasil hitung tadi di Excel kita kopikan ke SPSS, dia mulai dari X kita kopikan di sini, kemudian Y kopikan juga, kemudian X di sini X, Y. Nah, untuk itu kita analis, kemudian ke regression, langsung ke linear. Nah, untuk di sini kita atur di mana untuk X pindahkan di independen dan Y dependen. Kemudian kita atur statistiknya. Di sini kita checklist yang estimasi dan modal. Kemudian di sana model fit. Kemudian kita continue, maka untuk uji regresi ini akan muncul output seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu uji hipotesis. Berdasarkan hasil perhitungan nilai T hitung sebesar 6,216, selanjutnya kita bandingkan dengan nilai tabel sebesar 5,771 sehingga T hitung lebih besar dari T tabel. Dari hasil perhitungan uji T di atas, kemudian hasil kemudian di T hitung dibandingkan dengan tabel dengan kriteria sebagai berikut. T hitung lebih besar dari T tabel, maka
H. Diterima dan H. Ditolak atau pengaruh. T hitung lebih kecil dari T, maka H ditolak dan H diterima. Jadi tidak berpengaruh. Jadi terdapat pengaruh pandemi COVID-19 terhadap perekonomian masyarakat Sumedang. Kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan mengenai corona atau COVID-19, pengaruh pandemi COVID-19 di Indonesia terhadap perekonomian masyarakat Sumedang dapat disimpulkan jika penyebaran COVID-19 di Sumedang selalu terjadi peningkatan setiap harinya. Kebijakan social distancing mengakibatkan masyarakat tidak bisa menjalankan sistem perekonomian dengan baik, sehingga perekonomian masyarakat Sumedang menjadi menurun. Saran: salah satu cara dalam mengatasi masalah ini adalah dengan memanfaatkan masyarakat yang menjadi bagian dari demografis untuk ikut berkontribusi dalam masalah ini, salah satunya melalui industri kreatif, pembuatan masker atau hand sanitizer. Sebagai langkah dalam mengatasi tingkat pengangguran dan kemiskinan, serta sebagai langkah dalam meningkatkan posisi perkembangan ekonomi guna mencegah terjadinya krisis ekonomi. Mengembangkan usaha inovatif, informal juga akan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi serta melalui pemberian bantuan langsung tunai juga dapat meningkatkan kebutuhan masyarakat serta dapat menjadi sebuah modal awal dalam menciptakan usaha di kondisi seperti ini.